Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Mutiara Lustati, NPM 19508263. Saya berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi perilaku konsumen pada bab 5 mengenai pandangan individual konsumen. Baik, pada poin pertama yaitu persepsi. Persepsi merupakan suatu kesan yang diperoleh seseorang dari panca inderanya. Kemudian pada nantinya kesan tersebut akan dianalisis dan diorganisir, diinterpretasikan, serta dievaluasi. Individu tersebut kemudian akan mendapatkan makna. Sebenarnya seseorang butuh yang namanya pengalaman untuk mendapati persepsi. Contoh persepsi. Pandangan individual konsumen yang kita sudah tahu pandangan seorang individu berarti itu jika ada 20 orang berarti ada 20 pandangan juga. Pandangan mencangkup 4 poin yaitu yang salah satunya persepsi. Persepsi kadang benar, kadang juga salah karena terkadang persepsi itu bisa apa aja yang dirasain dari pengalaman kita. Jadi, masalah kita mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan atau tidak bagus, itu bisa menjadi persepsi kita terhadap objek atau hal tersebut. Jika kita puas karena kita berpersepsi bagus atau benar. Sebagai contohnya, misalnya teman saya suka ayam geprek di suatu tempat. Tetapi menurut saya rasanya begitu biasa seperti ayam geprek lainnya. Ulekan cabai tomatnya yang menurut mereka nikmat dan seger banget. Karena mungkin pas saya makan di sana cabainya kurang seger. Atau tomatnya yang tidak seger gitu. Jadi rasanya tuh agak asam. Ini pengalaman pribadi saya tentang persepsi saya. Hal ini menyebabkan saya jadi merasa nggak puas terhadap ayam geprek di sana. Saya mempunyai persepsi salah, mempunyai persepsi negatif. Jadi, yang menyebabkan persepsi adalah suatu pengalaman. Pengalaman itu misalnya dalam bentuk barang yang pernah kita pakai atau gunakan, yang kita lihat, misalnya yang kita rasakan dan minum. Misalnya makan makanan dan minuman gitu ya. Dan misalnya kalau parfum itu tuh seperti wangi yang kita hirup itu tuh beda. Jadi persepsi hasil yang mungkin muncul dari apa yang sudah kita rasakan dan gunakan. Baik, setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kita juga nggak bisa mengatakan persepsi dia benar atau tidak. Bisa juga dari saya iya, dari kamunya tidak. Kamu puas, saya tidak terhadap suatu pelayanan. Jadi, berbeda dari pengalaman kita. Persepsi biasanya ada yang mempengaruhi, ada beberapa tahapan atau hal yang harus dilewati sebagai seorang konsumen, sehingga pada akhirnya mempunyai persepsi seperti itu. Baik, faktor yang bisa mempengaruhi persepsi kita. Yang pertama, faktor internal dalam diri. Keadaan psikologis bawaan perasaan kamu hari ini. Misalnya, saat lagi tidak mood, saya jadinya tidak menikmati makanan favorit saya. Yang kedua, kepribadian. Misalnya, cewek feminim suka make up, terus cewek cuek tidak mementingkan penampilan atau make up. Dia hanya seadanya saja. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Pengetahuan yang didapat lebih banyak. Misalnya tentang kesehatan wajah. Dalam kandungan vitamin C baik untuk kecerahan kulit. Dan juga di dalam keluarga, itulah sekolah pertama buat anak. Jadi latar belakang pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Oke, pada poin kedua adalah kepribadian.
Pengertian kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak, maupun perbuatan. Kepribadian bermacam-macam, bisa berubah-ubah. Kepribadian kita sekarang tidak sama seiring bertambahnya umur dan waktu. Sifat kepribadian. Yang pertama, berbagai penelitian awal mengenai struktur kepribadian berkisar di seputar upaya untuk mengidentifikasikan dan menamai karakteristik permanen yang menjelaskan perilaku individu seseorang. Yang kedua, karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Yang ketiga, karakteristik tersebut jika ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Sifat kepribadian menjadi suatu hal yang mendapat perhatian cukup besar karena para peneliti telah lama meyakini bahwa sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, dan memandu keputusan pengembangan karir. Yang keempat, karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, yaitu benar, salah, baik, buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kelima, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang keenam, traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurung waktu atau relatif lama. Yang ketujuh, type attribute atau ciri, mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Kebiasaan ya, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Baik, pada poin ketiga, yaitu pembelajaran, memori ingatan, dan pemikiran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran konsumen tidak cukup pada konsumen saja, melainkan penjual dan pelaku juga. 4 dasar, yaitu motivasi, isyarat, stimuli, responden, dorongan, dan penguatan dari sisi konsumen untuk belajar seperti anak sekolah. Misalnya dari motif pembelajaran dari anak sekolah ya. Motivasi harus mengerjakan tugas sekolah. Ada rangsangan dari luar, teman dapat juara karena rajin. Sesudah dapat rangsangan, respon kita muncul mendorong untuk bertindak. Jadi anak sekolah itu dia terangsang dari kawannya yang mendapatkan juara, dan dia pun bertindak untuk rajin belajar seperti kawannya. Dari sisi penjual, tidak hanya selesai menjual saja, tetapi memberikan nilai dan mempertahankan loyalitas pelanggan, serta mengupgrade produk. Baik, pada pengambilan memori atau memory retrieval, merupakan cara informasi diambil dari memori. Menurut model memori jaringan asosiatif, asosiasi merek yang kuat lebih mudah diakses dan lebih mudah diingat
oleh aktivasi penyebaran. Usaha mengingat informasi merek yang berhasil tidak hanya bergantung pada kekuatan awal informasi tersebut dalam memori, merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan. Proses memori. Memori adalah proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk ke dalam memori. Kekuatan asosiasi yang konsumen hasilkan tergantung pada seberapa banyak kita memproses informasi pada saat pemrograman atau seberapa banyak kita memikirkannya. Secara umum, semakin banyak perhatian yang kita berikan pada arti informasi sepanjang pemrograman, semakin kuat asosiasi dalam memori yang terhasilkan. Ketika seseorang konsumen secara aktif memikirkan dan mengelaborasikan arti penting informasi produk dan atau jasa, asosiasi yang diciptakan dalam memori semakin kuat. Konsumen juga lebih mudah menciptakan asosiasi terhadap informasi baru ketika struktur pengetahuan dan ekstensif dan relevan sudah berada dalam memori. Salah satu alasan pengalaman pribadi menciptakan asosiasi merek yang begitu kuat adalah informasi tentang produk tersebut dapat terhubungkan dengan pengetahuan yang ada. Baik pemikiran. Pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar. Baik, pada poin keempat yaitu motivasi. Pengertian motivasi adalah didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Pengertian dari motivasi tercangkup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun, dalam istilah berikut ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani. Baik, fungsi motivasi. Terdapat beberapa fungsi motivasi yang diperoleh oleh seseorang, di antaranya adalah yang pertama, mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi melakukan perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik, faktor-faktor motivasi. Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Berikut adalah faktor yang menyebabkan timbulnya motivasi. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Yang kedua, faktor eksternal. Eksternal itu kan yang bersumber dari luar diri seseorang. Bisa dari kawan yang tadi yang misalnya kawan tuh dapat juara gitu kan, jadinya dia ada motivasi nih untuk rajin belajar
itu dari luar seseorang. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih.